Perkenalkan, saya Muhammad Eki Ajat Jamjami dari Prodi Informatika. Ini saya akan membahas tema tentang exception handling dan UML pada bahasa Java dengan mengambil studi kasus sistem pemesanan tiket pertandingan antara Persib versus PSM Makassar. Dengan NIM saya yaitu 10.524.0009 dari Prodi Informatika. Nah, lanjut. Kita sekarang akan membahas apa sih exception itu. Exception adalah sebuah objek atau objek yang mewakili kesalahan ketika menjalankan kode program. Nah, dapat dipakai untuk menghentikan program secara terkendali dan memberikan pesan kesalahan kepada user. Nah, dalam Java exception itu bisa terjadi disebabkan atau dikarenakan juga karena kejadian yang tidak normal atau bisa disebut abnormal selama ketika kita mengeksekusi program. Ketika suatu exception terjadi di alur normal, eksekusi kode program terputus dan Java akan mencari blok kode yang sesuai untuk menangani pengecualian tersebut. Nah, lanjut, ada yang disebut try and catch atau juga bisa disebut try catch. Nah, itu tuh adalah sebuah blok kode yang biasa digunakan dalam bahasa pemrograman untuk menangani masalah dari tadi yaitu exception, yaitu jenis kesalahan yang dapat terjadi saat program kita dijalankan. Lalu kemudian yaitu ada yang block tree. Block tree berisi kode yang memungkinkan akan menghasilkan exception tadi, sedangkan catch digunakan untuk mendefinisikan blok kode yang akan dijalankan ketika exception tersebut terjadi. Nah, ini mekanisme try catch bekerja saya dengan cara yang mungkin cukup sederhana ya. Yang pertama-tama itu adalah di mana kode di dalam block tree itu akan dijalankan jika semua berjalan normal gitu. Block catch nanti akan diabaikan terlebih dahulu dan program akan dieksekusi pun juga dilanjutkan seperti biasanya. Lalu kemudian yang kedua ada yang disebut dengan block catch. Nah, namun jika terjadi exception selama eksekusi block tree, proses normal akan terinterrupt terlebih dahulu dan kontrol akan langsung beralih ke block catch. Disinilah programmu atau program kita dapat merespons kesalahan dengan cara nanti yang telah didefinisikan. Nah, contoh penggunaannya. Nah, program ini menggambarkan pemesanan tiket pertandingan antara Persib melawan PSM Makassar dengan menggunakan konsep try catch yang sangat sederhana. Nah, di mana program mencoba menghitung total pembayaran dengan membagi harga tiket sebesar 350.000. Nah, dengan jumlah tiket yang dipesan. Namun karena jumlah tiket di sini jumlahnya 0, nah inilah letak kesalahannya. Nah, letak kesalahan ini bakal ditangani oleh catch. Jadi sehingga program tidak langsung berhenti, tapi nanti tuh bakal menampilkan peringatan terlebih dahulu gitu. Dan peringatan tersebut atau pesan tersebut itu bakal sangat mudah dipahami oleh kita sebagai user gitu. Bahwa nanti peringatannya tuh bakal memberi peringatan bahwasanya pengguna tuh tidak boleh mengisi jumlah tiket dengan angka 0 gitu guys. Lanjut, kita membahas struktur try catch finally. Nah, struktur finally itu tuh adalah definisinya adalah bagian opsional yang dapat entah itu bisa ditambahkan setelah block catch ataupun block finally ini tuh berisi kode yang akan dieksekusi gitu. Tidak peduli apakah expression terjadi atau tidak di block tree, tapi block finally ini tuh berguna untuk melakukan pekerjaan pembersihan seperti menutup sumber daya yang digunakan di block tree. Nah, ini guys, ini contoh penggunaan block finally sama ini adalah output daripada program finally.
Nah, yang terakhir ada yang disebut dengan UML. UML, apa sih ya UML itu? Nah, UML itu adalah suatu metode dalam pemrograman secara visual yang nantinya tuh digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Nah, UML ini dirancang, dirancang untuk mendokumentasikan dan merancang sistem perangkat lunak dengan menyediakan berbagai jenis diagram yang kemudian nanti itu bakal memvisualisasikan berbagai aspek sistem. Adapun tujuan daripada UML ini itu adalah agar meningkatkan komunikasi kita dengan tim kita serta untuk merancang sistem yang terstruktur dengan baik ataupun nantinya itu lebih terarah dan lebih rapi lagi. Nah, adapun ini contoh yang disebut dengan contoh kelas diagram. Apa sih kelas diagram tuh? Nah, kelas diagram itu adalah merupakan hubungan antara kelas. Di sini contoh customer sama tiket saling berhubungan. Nah, penjelasan detailnya tuh tiap-tiap kelas di dalam model desain dari suatu sistem juga memperlihatkan aturan-aturan dan tanggung jawab entitas yang menentukan perilaku sistem. Jadi dapat dikatakan bahwasannya kelas diagram itu tuh adalah gambaran atau visualisasi dari struktur sistem program pada jenis-jenis yang dibentuk gitu guys. Nah, eh, kelas diagram itu merupakan alur jalannya sebuah database pada sistem yang akan kita bangun atau yang akan kita buat nantinya. Nah, kelas diagram juga disebut kumpulan dari beberapa kelas dan relasinya. Nah, makanya ada yang identik disebut dengan entity yang direpresentasikan dalam bentuk persegi. Nah, dalam bentuk persegi. Nah, lalu di mana pada bagian atas ditulis nama kelas. Nah, ini kelasnya adalah customer. Ini kelasnya ticket, ini kelas match pun juga ini payment. Oke, sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Oke, nah lanjut ada studi kasus. Nah, pada program ini kita akan mensimulasikan pemesanan tiket pertandingan antara Persib melawan PSM Makassar. Variabel harga tiket yaitu nah ini integer harga tiket. Nah, berisi harga satu tiket sedangkan jumlah tiket diisi 0. Sedangkan tiket diisi jumlah 0. Nah, saat program mencoba menghitung total bayar, mencoba menghitung total bayar dengan membagi harga tiket yaitu 5.000 dengan jumlah tiket yaitu 0, terjadi exception karena pembagian dengan 0. Nah, akibatnya program langsung berhenti. Nah, inilah contoh exception yang mungkin ini saya mengambilnya exception yang tidak ditangani. Nah, tapi di sini ada lagi step yang kedua yaitu program ini tuh proses perhitungan tiket dibungkus dengan tree. Nah, dibungkus dengan tree. Lalu kemudian saat jumlah tiket bernilai 0 dan terjadi pembagian dengan 0, Japa tidak langsung menghentikan program. Jadi pemrogram apa sih Japa tuh Japa tuh tidak akan langsung menghentikan program tapi melainkan memasukkan ke cache di dalam cache. Nah, dan itu di dalam cache itu sistem menampilkan pesan bahwa jumlah tiket tidak boleh 0. Jadi diberi peringatan terlebih dahulu gitu. Nah, inilah yang disebut fungsi daripada try catch, yaitu gunanya untuk menangani kesalahan agar program tetap terkendali dengan aman. Lalu yang terakhir ada finally. Nah, finally, okay, program ini menambahkan blok finally. Lalu saat terjadi error karena jumlah tiket 0, pesan kesalahan nanti itu ditampilkan di cache, namun setelah itu finally tetap dijalankan. Jadi artinya baik pemesanan berhasil maupun gagal,
sistem akan tetap menampilkan pesan penutup gitu guys. Jadi inilah fungsi daripada finally, yaitu kode yang pasti dijalankan dalam kondisi apapun. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf banyak kekurangannya. Terima kasih teman-teman yang telah mendengarkan dan memperhatikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.